rame-rame mencoreng muka presiden. Beberapa menteri kabinet merah putih menampakkan perilaku yang aneh dalam menyikapi bencana banjir di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang paling menonjol adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pangan Zulkifli Hasan, dan Kapolri Sigit Prabowo. Uniknya keempatnya adalah pejabat titipan Jokowi. Keanehan pertama ditunjukkan oleh Bahlil saat ditanya Presiden Prabowo soal listrik. Ketua Umum Golkar itu dengan meyakinkan mengatakan bahwa listrik sudah kembali normal 93%. Melihat kebohongan Bahlil, warga Aceh protes karena faktanya masih banyak daerah yang gelap gulita, bahkan berdampak pada kegiatan UKM di berbagai wilayah lantaran pemadaman sudah berlangsung lama. Kedua, Raja Juli Antoni yang di depan DPR RI bilang bahwa banjir Sumatera disebabkan oleh cuaca ekstrim. Ia tidak menyebut pembalakan liar sebagai penyebab utama terjadinya banjir bandang. Dagelan berikutnya dipertontonkan oleh Zulkifli Hasan. Ketua Umum PAN itu memanggul beras melintasi para korban banjir, sebuah akrobat yang memalukan. Zulhas pasti berharap masyarakat terdampak banjir akan menyambut dengan sukacita dan penuh haru. Namun yang terjadi justru cemooh dan sumpah serapah. Zulhas tidak punya empati. Di tengah penderitaan korban bencana alam masih sempat pamer pencitraan. Zulhas bukan kuli panggul pasar induk Kramat Jati. Zulhas bukan porter stasiun kereta Pasar Senen. Zulhas juga bukan tukang bangunan yang biasa dengan kegiatan panggul memanggul. Wujud kepedulian pemerintah bukan dengan pamer aktivitas fisik yang dibuat-buat, melainkan penanganan para korban, pemulihan keadaan, dan jaminan bantuan yang mencukupi. Kumpulnya nurani pejabat berikutnya dipamerkan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Di tengah masyarakat korban banjir antri untuk mendapatkan bantuan makanan, Listio Sigit bagi-bagi jabatan anak buahnya di kementerian lainnya. Listio meminta 17 kementerian bisa menampung polisi aktif. Padahal perkara ini dilarang keras oleh Mahkamah Konstitusi. Listio terkesan kuat melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tampak sekali mereka sedang kur menyanyikan lagu yang sama. Apalagi Prabowo tidak diberikan akses yang luas tentang kejadian di lapangan. Presiden Prabowo tak sadar sedang dibusukkan dari dalam. Anak buahnya melakukan blunder yang memalukan, memberikan kesan Prabowo lemah dan tidak mampu mengontrol kabinet. Menteri Kehutanan Raja Juli ngeles soal data deforestasi, Menteri Pangan yang pamer pencitraan di tengah bencana dengan memanggul beras, Menteri SDM yang bohong soal aliran listrik di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Terakhir, Kapolri melakukan pembangkangan yang nyata. Mereka semua melakukan kesalahan yang tidak dapat diterima, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda minta maaf, apalagi mengundurkan diri. Mereka tidak peduli dengan reputasi presiden, mereka hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri. Prabowo harus segera bertindak. Jangan biarkan mereka terus mencoreng muka presiden. Pecat mereka semua, bersihkan kabinet dari para pengkhianat. Jangan biarkan mereka jadi musuh dalam selimut. Tunjukkan bahwa presiden adalah pemimpin yang kuat dan berani, serta tidak punya perjanjian gaib dengan Jokowi. Publik melihat presiden sedang dibusukkan dari dalam. Jika tidak segera bertindak, publik khawatir presiden akan busuk bersama mereka.